Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, sekarang saya akan berbagi tentang pembuatan atau perekapan absensi digital yang bisa kita berlakukan kepada siswa-siswi kita, yang mana mereka bisa langsung mengisi absensi dan bisa langsung terekap tiap harinya ya. Nah, upaya ini adalah dengan memanfaatkan satu aplikasi yang sudah disediakan oleh Google, yaitu Google Sheet atau biasa dikenal dengan istilah spreadsheet ya. Sebetulnya Google Sheet ini serupa, cara kerjanya serupa dengan Excel ya. Cuma bedanya lain perusahaan sih ya. Kalau Excel kan disediakan oleh Microsoft, jadi software yang disediakan oleh Microsoft. Tapi kalau Google Sheet ini adalah aplikasi semacam Excel, itu sama seperti Excel ya, cuma disediakan oleh Google. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk absensi digital untuk siswa kita memakai Google Sheet ini, dan itu sangat praktis dan sudah saya lakukan, alhamdulillah sangat praktis sekali ya. Jadi siswa bisa langsung mengisi sendiri, kemudian kita bisa memantaunya gerak dari absensi mereka secara langsung. Oke Bapak Ibu, ini bisa kita buat melalui aplikasi yang sudah disediakan oleh Play Store ya. Kalau kita misalkan ingin mendownload, silahkan ya. Ini misalkan kita ingin mendownload ya. Ini kita buka Play Store-nya dulu, kemudian kita ketikkan spreadsheet ya. Spreadsheet. Nah, spreadsheet ya. Jadi ini. Kemudian ini yang atas sendiri ya, Google Spreadsheet yang ini. Nah, tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Tapi karena saya sudah menginstal, itu sudah tinggal membuka aja ya, tampilannya adalah seperti ini ya. Tapi kalau panjenengan belum menginstal, install dulu ya. Ini sudah saya install. Kemudian kembali ke sini lagi. Nah, pembuatan absen digital ini bisa melalui spreadsheet tadi ya. Jadi aplikasi dari Play Store tadi, atau bisa lewat Google Drive ya. Ini yang saya sama-sama saja ya. Jadi langkah-langkahnya sama, juga tampilannya juga sama dengan aplikasi yang sudah ada di Play Store. Oke, kita coba lewat Drive aja nggih Bu Ibu nggih. Jadi kita lewat Drive, ini kita buka Drive-nya, ini yang segitiga ini ya, tanda Drive-nya kita buka. Kemudian di sini ada tanda plus di bawah ini. Karena kita ingin membuat yang baru ya, kita klik tanda plusnya. Oh iya Bapak Ibu, ini saya menggunakan HP ya, jadi tidak menggunakan laptop. Tapi menggunakan laptop pun juga tidak apa-apa, sama saja ya. Ini yang saya memakai HP. Nah, kemudian di sini ada buat baru ya. Kita pilih yang Google Spreadsheet, ini yang tengah, yang bawah yang tengah ini, yang hijau ya, yang seperti ada tanda plus, ini kita klik. Nah, tampilannya seperti ini. Jadi seperti ini kita bisa bekerja langsung membuat tabel untuk absensinya ya. Terlebih dahulu Bapak Ibu, kita mencoba untuk eksplorasi sebentar ya. Untuk yang bawah ini ada tulisan sheet, ini adalah untuk penambahan sheet atau penambahan halaman-halaman yang kita perlukan ya. Kalau misalkan kita ingin menambah, tinggal klik yang tanda tambah ini yang bawah ya, yang bawah kiri atas. Nah ini, kemudian kita tambah sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan selama 12 bulan ya, berarti nanti ada 12 sheet ya. Atau kalau selama 1 semester kan 6 bulan, berarti ada 6 sheet ya. Sheet 4, sheet 5, sheet 6 misalkan gini. Kemudian kita beri nama untuk sheet 1 misalkan untuk bulan Juli ya. Atau langsung bulan November aja ya, kita ganti. Nah, ini sebentar ya. Saya kembalikan lagi. Kemudian yang pojok segitiga ini kita klik, kita ganti namanya ya. Jadi mengganti nama, kita ganti nama, misalkan kita ganti sekarang bulan apa? November ya. Kita buat bulan November misalkan ya. Nah ini, oke, nah ini bulan November. Kemudian sheet 2 kita buat bulan Desember, tuh enggak apa-apa, ganti nama. Jadi ini ada berbagai option ya, ada duplikasi, ada hapus, ada ganti nama ya. Ini yang ganti nama aja.
Ini kita ganti dengan Desember misalkan begitu. Desember. Oke. Nah, sudah ya. Nah, kita mencoba untuk membuat absensi bulan November ya. Kemudian ini untuk yang atas, menu yang atas Bapak Ibu. Ini ada silang, ini jangan diklik ya, karena kalau diklik nanti akan kembali ke awal lagi ya. Jadi kembali ke awal lagi. Kemudian ini ganti nama dulu, November ya. November. Ya. Kemudian ini ada tanda panah ke kiri namanya undo ya, undo. Jadi ini untuk mengembalikan perintah yang sebelumnya. Ini redo ya, lawan dari undo. Kemudian di sini ada titik 3. Ini nanti ada kalau kita ingin membagikan atau mengekspor kepada grup atau anak-anak atau siswa yang kita tuju, maka nanti akan kita bagikan dengan klik ini, bagikan ya, dan seterusnya. Dan sementara itu dulu, kemudian kita mencoba untuk membuatnya nggih Bapak Ibu nggih. Nah, sekarang kita buat seperti bekerja pada Excel ya. Kita buat, ini kita buat judulnya dulu. Mohon maaf ya sebelumnya, ini saya lagi. Kalau kita ingin mengetik judulnya, kita menuju pada sel A1 ya, ini yang pojok, ini diklik ya. Kemudian menuliskannya itu di ini Bapak Ibu, di bawah ya. Ini ada tulisan masukkan teks atau formula. Jadi kalau ngetikkan segala sesuatu dalam spreadsheet ini melalui ini, masukkan teks atau formula. Tidak bisa langsung pada selnya ya, tapi pada ini. Ini kita klik ya. Nah, kemudian muncul keywordnya ya, kemudian kita tulis misalkan daftar absensi, misalkan gitu ya, absensi kelas, katakanlah kelas 10 ya, kelas 10A misalkan, atau kelas 9A ya, kelas 9A semester 1 misalkan begitu, semester 1 tahun 2020-2021. Kemudian kalau sudah selesai, ini sebelahnya tulisan ini ada centang, ini jenengan centang ya. Nah, berarti sudah masuk ya. Kemudian kalau misalkan ingin diwarnai, monggo bisa diwarnai ya. Bisa diwarnai. Nanti kita warnai misalkan warnanya kuning ya. Kalau ingin mewarnai seluruhnya, seluruh sel sampai ke samping kanan terus itu ya, kita klik yang ini Bapak Ibu. Sebentar ya, jangan klik yang ini ya. Kalau klik yang ini hanya satu sel yang kita warnai. Misalnya kita warnai kuning, hanya satu sel yang kita warnai ya, seperti itu. Tapi kalau ingin mewarnai keseluruhan sel-sel A, B, C, D sampai dan seterusnya, itu dengan menggunakan ini ya. Nah, ini sudah kita warnai. Kemudian kita mulai membuat ya. Jadi ini untuk kolom yang A kita tulis misalkan nomor absen ya, nomor gitu aja. Kemudian kolom yang B nama siswa ya, misalkan gini. Kemudian kolom yang C ini tanggalnya ya. Ini yang atas ini tanggal, tulis tanggal. Kemudian bawahnya misalkan mulai tanggal 1 ya. Ini mohon maaf ya, supaya lebih praktis, ini kan ada angka di atasnya centang Bapak Ibu. Ini ada angka, ada bundar 1, 2, 3 ya, ini jenengan klik. Jadi kita enak keywordnya itu berupa angka-angka saja. Jadi tidak perlu kembali ke awal ya. Kita tidak menggunakan keyword bawaan, tapi menggunakan keyword yang sudah disediakan oleh Google Sheet ya. Kita centang 1, kita tulis tanggal 1 ini. Kemudian tanggal 2, terus 3, terus ya 4, Masya Allah, 4, 5, 6, 7, 8,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, 24. Ini tabelnya sudah habis Bapak Ibu. Tapi bisa kita tambah ya, bisa kita tambah lagi, yaitu dengan menambahkan kolom ya, kolom ke kanan atau ke kiri. Ini kolom ke kanan karena ini sudah sampai Z ya. Jadi kita tambah lagi, soalnya ini 24 masih harus menambah 6 lagi, 30 ya. Nah, caranya itu bisa jenengan sementara ini ya, ini diklik Z-nya kita klik ya. Nah, sampai muncul biru seperti ini. Kemudian di bawah ini Bapak Ibu, di bawah ini ada menu pilihan ya. Di bawah sendiri jenengan bersani, ini ada B, kemudian ada A ya, ada untuk pewarnaan. Nah, ini seperti gambar catokan ini ya. Ini untuk menambah kolom ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan itu kita tinggal klik yang ini, yang tepi sendiri ya, yang sebelah kanan sendiri. Nah, ini. Nah, akan tertambah ini. Nah, kan nambah kan ya? 1, kemudian nambah lagi 2 ya. Nambah lagi 3, nambah lagi 4, nambah lagi 5, nambah lagi 6. Nah, secukupnya aja. Nah, kemudian kita lanjutkan mengisinya ya. 23 tadi. Kemudian 24 ya. 25, 26, 27, 28, 29, 29, kemudian yang ini 30 ya. Nah, ini 30. Misalkan bulannya seperti itu 30 ya. Kemudian ini tanggal ini kita blok ya. Kita akan grup ya, kita grupkan. Soalnya ini tampilannya harus kita gabung ini sel-selnya ya. Kita gabung. Karena kebutuhan tanggal itu posisinya hurufnya harus ada di tengah kan Bapak Ibu ya, biar bagus, nampak bagus tabelnya ya. Kita blok, caranya begini ngebloknya itu, Masya Allah. Ini ya, mulai ini kita blok, kita geret. Jadi hati-hati ya Bapak Ibu ya. Masalahnya kalau HP ini kan kecil anunya, bisa kita besarkan aja ya. Kita blok sampai 30. Tujuannya adalah sel ini kita grup ya, kita gabung istilahnya. Supaya nanti posisinya ada di tengah tulisannya ini. Nah, kemudian cara gabungnya ini dibiarkan biru ini ya. Kemudian di bawah ini kan ada menu ini. B, A, kemudian ada rata kiri ya. Nah, ini yang seperti gambar catokan ini jenengan klik ya. Ini tandanya adalah fungsinya untuk grup atau untuk menggabungkan sel-sel yang terpencar tadi ya. Nah, sudah selesai nih. Kemudian posisinya kita klik yang ini B, A, ini posisi yang rata kiri. Ini kita klik, kita pilih. Ini milihnya tanggal ini posisinya harus di tengah. Berarti yang tengah ini jenengan klik. Yang tengah ini ya. Nah, ini. Nah, tanggal ini nanti posisinya ada di tengah sehingga tampilannya bagus ya. Nah, kalau sudah, kemudian nomor ini juga perlu di grup ya, digabung supaya jadi satu, tidak terpecah. Ini sama caranya, kita klik yang ini gambar catokan ini yang bawah ya. 1, 2, 3, 4 yang ini. Nah, ini juga digabung juga. Dah, sudah selesai. Kemudian kalau ingin diberi warna, monggo ya, biar lebih bagus. Boleh misalkan warnanya merah muda untuk nama siswa, misalkan ini diklik warna ya Bapak Ibu ya, yang sebelah kanan bawah ini. Misalkan kuning boleh. Kemudian
untuk tanggalnya misalkan diberi nama apa gitu ya. Ini hanya tampilannya aja supaya lebih menarik ya, supaya tidak monoton warnanya putih. Suka-suka kita, monggo bisa diberi warna ya. Sampai 30 tanggalnya kita beri warna misalkan hijau, boleh. Nah, seperti ini ya. Udah. Kemudian tampilan nggak usah, sudah. Nah, sekarang kita tinggal mengisi nomor urut ya. Bapak Ibu, sebelumnya jenengan siapkan dulu file nama untuk siswa kita 9A ya. Ini sudah saya siapkan. Saya ambil file dari daftar nilai PTS ya. Ini daftar nilai PTS. Nah, ini sudah saya siapkan untuk 9A. Nomor urut ini kita tinggal copy paste aja ya. Ini kita blok biar nggak lama sampai 32. Kemudian diklik cara ngeblok, cara ngopi kita klik yang warna biru ini sehingga muncul potong salin tempel hapus salin ya. Kemudian kita menuju ke spreadsheetnya, kita klik di sini ya. Kemudian diklik lagi sehingga muncul tempel ya. Nah, langsung sudah tertempel. Kemudian nama siswanya juga demikian kita ambil. Kita tidak perlu menulis satu-satu, kita ambil langsung di sini ya. Udah, kemudian kita klik. Kemudian muncul salin. Kita klik, kemudian kita menuju ke sini lagi. Nah, ini kita tempel di sini. Nah, sudah selesai. Kalau misalkan kurang lebar, ini kan kurang lebar nih Bapak Ibu untuk namanya. Ini B kita klik ya. B-nya kita klik, kemudian kita lebarkan ya. Kita lebarkan sesuai dengan kebutuhan ya. Ini sampai Sugiarto ini. Nah, sudah selesai. Sudah selesai tampilannya. Kalau misalkan panjenengan ingin memberi warna, misalkan untuk laki-laki diberi warna biru misalkan, boleh ya. Jadi ini suka-suka kita ya. Aditya Ahmad Hariri Ahmad Mufaridul ya. Mufaridul ini termasuk laki-laki, bisa diberi warna misalkan biru, boleh ya, biru ini boleh. Kemudian untuk yang putri misalkan diberi warna pink. Andia dengan Anggun pink ya. Nah, ini hanya pewarnaan, monggo terserah panjenengan. Kalau misalkan pink ini, yang ini kita klik yang merah. Merah ini macam-macam Bapak Ibu, ada yang mulai muda sampai merah tua, misalkan yang muda ya. Nah, ini dan seterusnya panjenengan lakukan seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, centang yang atas ini pojok kiri atas ada centang, jenengan klik. Nah, ini sudah selesai ya. Sudah selesai perekapannya bulan November. Kemudian baru nanti kita kirim linknya ya pada anak-anak. Kita kirim linknya. Cara mengirim link adalah membuat link. Ini titik 3 yang ada di atas ini, yang pojok kanan atas ada titik 3, jenengan klik. Kemudian di sini ada muncul beberapa menu ya, beberapa option. Yang diklik adalah yang ini, bagikan and export, bagikan dan ekspor, diklik ya. Nah, di sini ini sudah ada bagikan, berbagi link ya, salin link. Yang salin link diklik ya, salin link diklik. Salin link, kemudian link disalin ke papan klip, kemudian kita menuju ke nomor WA ya, yang akan kita tuju ke grupnya anak-anak misalkan ya. Ke grup misalkan, ke grup saya beri kecobaan aja, cobalah ya. Saya punya grup yang untuk terserah untuk gado-gado ya, ini untuk percobaan aja. Kemudian caranya nanti grup cobalah sudah terbuka, kemudian kita klik di sini ya sampai muncul tulisan tempel papan klip, tempel langsung. Nah, ini adalah link dari Google Sheet yang sudah kita buat ya. Nah, link ini panjang Bapak Ibu. Biar tutorialnya biar lengkap. Ini
saya tidak suka kalau panjang seperti ini ya. Nah, ini bisa kita perpendek ya. Caranya memperpendek bagaimana? Ini kita menuju ke ini. Kita manfaatkan salah satu aplikasi dalam browser ya, itu ada namanya Bitly ya. Jadi ini saya tunjukkan aja, kita menuju ke Google ya. Nah, ini kemudian kita ketikkan Bitly, bit.ly ya, bit.ly ya, Bitly. Kita menuju ke Bitly ini untuk memperpendek link ya. Kemudian di samping memperpendek link, ini bisa juga untuk mengganti nama link kita ya, sesuai dengan yang kita kehendaki. Mungkin dengan nama kita bisa ya, atau dengan namanya kelas ya. Namun Bitly ini Bapak Ibu, kita harus login dulu. Karena saya sudah login ya, maka saya bisa langsung menggunakan atau memanfaatkan Bitly ini, karena ini sering saya pakai ya. Nah, kalau sudah login, nanti akan muncul seperti ini, create ya, create. Kemudian yang create ini yang kita klik ya, yang merah muda, yang pink ini, yang oranye ya. Ini kita klik. Nah, di sini kemudian ini ada paste long URL ya. Nah, ini kita pastekan yang tadi sudah kita tempel ya, kita pastekan di sini. Alamat linknya tadi ya. Nah, seperti ini. Kemudian nah, sudah selesai, sudah jadi Bapak Ibu. Jadi ini sudah jadi. Yang ini yang tulisan pink ya, tulisan oranye. Ini ada bit.ly 3pi66wz itu adalah link yang baru daripada yang panjang tadi Bapak Ibu. Ini satu cara ya untuk memperpendek link. Ini saya tutorialkan juga ya. Kemudian kalau kita ingin mengganti nama link itu dengan nama kita, misalnya bisa ya. Bisa, supaya kita bisa dapat lebih mengenal ya. Nah, caranya ini kan ada title ya, title. Kemudian ada customize ini ya, customize ini yang kita ganti. Kita klik aja, kemudian kita ganti sesuai dengan kehendak kita ya. Ini kita hapus, tapi jangan sampai yang Bitly jangan sampai dihapus juga. Yang namanya aja ini. Nah, ini sampai garis miring ini kita hapus. Misalkan kita beri nama, misalkan Bu Lutfi misalkan ya, wali kelas Bu Lutfi misalkan gitu ya, wali kelas Bu Lutfi misalkan. Nah, seperti ini. Kemudian kita save. Nah, sudah selesai, link has been edited ya. Jadi sudah selesai ini. Ini ganti namanya menjadi Bitly wali kelas Bu Lutfi ya. Kalau sudah, ini diklik, kita salin URL ya. Kemudian kita kembali ke sini. Kita tempelkan di sini ya. Nah, nanti linknya sudah berubah nama menjadi Bitly wali kelas Bu Lutfi. Demikian Bapak Ibu. Kemudian ini sudah dibagi ke siswa. Nah, caranya nanti siswa tinggal klik ini ya, klik yang biru ini. Kemudian sudah masuk, siswa sudah masuk ke sini, sudah masuk ke spreadsheet ya. Kemudian nanti cara mengisikan itu nanti ada tutorial lain untuk siswa ya, nanti saya share juga. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.